I Gusti Ngurah Rai adalah simbol perjuangan rakyat Bali di dalam membela kedaulatan Indonesia. Sejarah mencatat bagaimana Ngurah Rai bersama 95 pejuang Bali dengan gagah berani melawan ratusan pasukan Belanda sampai titik darah penghabisan. Siapa yang menyangka rakyat Bali yang selama ini mungkin kita kenal begitu ramah dan terbuka kepada dunia barat, ternyata menunjukkan keberanian yang luar biasa di dalam mengusir penjajah dari tanah Bali. Siapa yang menyangka Bali yang terkesan sebagai provinsi yang minoritas itu ternyata menunjukkan semangat heroisme yang begitu luar biasa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya sengaja mengangkat kisah heroisme Ngurah Rai ini di tengah narasi-narasi pemecah belah yang belakangan ini sengaja memunculkan sentimen antar mayoritas dan minoritas. Ada upaya kelompok tertentu yang sengaja mengecilkan peran mereka yang dianggap minoritas. Seakan-akan bangsa Indonesia ini hanyalah milik mereka yang merasa diri mayoritas. Oleh karena itu, mari kita lawan upaya pemecah belah ini dengan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu berdiri di atas dasar keberagaman, baik itu suku, budaya, bahkan agama. Nah, semangat ini dimiliki oleh para pendahulu kita yang telah mengorbankan hidupnya demi membangun Indonesia dan jangan disia-siakan. Karena itulah, di dalam historical issues kali ini, kita akan menyimak kisah seorang Ngurah Rai dan kontribusinya bagi Indonesia. So make it simple, make it meaningful. Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai merupakan putra Bali dari Kabupaten Badung yang lahir pada tahun 1917. Keluarganya merupakan keturunan bangsawan yang taat di dalam melakukan tata cara keagamaan Hindu sejak kecil. Sebenarnya, ia memiliki sebuah pilihan untuk hidup dengan nyaman sebagai keturunan bangsawan. Tetapi Ngurah Rai memilih untuk bergabung dengan Akademi Militer di Prayoda, Bali. Pada tahun 1940, ia dilantik sebagai Letnan II dan kemudian melanjutkan pendidikan militer di Magelang dan Akademi Pendidikan Artileri di Malang. Bill Yen di dalam bukunya The Imperial Japanese Army, The Invincible Years 1941-42 menyebutkan bahwa pada masa Perang Pasifik, Jepang mulai menginvasi kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Terkhusus di Bali, Korps Prayoda adalah pasukan bentukan Belanda untuk mempertahankan teritori Bali. Pada saat itu, ada 600 orang pasukan dan salah satunya adalah Ngurah Rai. Nah, di saat para serdadu Jepang memasuki Bali, para perwira Belanda mencoba untuk melarikan diri. Di dalam buku pasukan M, Menang Tak Dibilang, Gugur Tak Dikenang, dikisahkan bahwa Ngurah Rai sangat berjasa di dalam membantu pelarian para perwira Belanda tersebut ke tanah Jawa, dan salah satunya bernama Kapten Konik, yang juga melatihnya semasa Akademi Militer di Gianyar. Akhirnya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai pada tahun 1942, terjadi perubahan yang signifikan di dalam struktur kemiliteran Hindia Belanda. Nah, salah satunya adalah dengan pembentukan beberapa organisasi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air. Meskipun Ngurah Rai berlatar belakangkan pendidikan militer, namun ia menolak untuk bergabung dengan organisasi militer bentukan Jepang. Dari sikapnya, terlihat bahwa ia memang tidak suka dengan siasat Jepang yang berpura-pura menjadi pembebas bagi rakyat Indonesia. Nah, di masa inilah ia memilih untuk diam-diam mulai menghimpun para pemuda Bali untuk tergabung di dalam gerakan anti-fasis. Nah, jika Anda menyimak seri historical issues yang lampau, Anda akan ingat bahwa gerakan anti-fasis ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang. Nah, di masa ini pula Ngurah Rai bekerja sebagai seorang intel bagi sekutu dengan bekerja sebagai seorang pegawai di Mitsui Bussan Kaisa, yaitu sebuah perusahaan di bidang pembelian padi bagi rakyat. Setelah kabar Indonesia merdeka sampai ke Bali pada akhir Agustus 1945,
Ngurah Rai pun bersegera bergabung dengan Angkatan Perang Indonesia yang saat itu bernama Tentara Keamanan Rakyat. Geoffrey Robinson dan Nyoman Pendit di dalam buku Bali Berjuang mengatakan bahwa Ngurah Rai lah yang berinisiatif mengumpulkan bekas pasukan Korps Prayoda beserta ex-tentara Bali bentukan Jepang. Semangat Indonesianya begitu kental dan berkat pengalaman kemiliterannya saat itu, ia ditunjuk sebagai komandan resimen. Nah, menyadari akan perlunya konsolidasi dengan pusat, maka Ngurah Rai kemudian pergi ke Yogyakarta dan di sana dia diangkat menjadi komandan resimen Sunda Kecil yang meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Namun selama Ngurah Rai berada di Jogja, terjadi peristiwa invasi Nika Belanda ke tanah Bali di awal Maret 1946. Hal ini menyusul hasil perundingan Linggarjati yang menyatakan kekuasaan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya seputaran Jawa dan Sumatera. J.B. Sudarmanta di dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan menjelaskan bahwa kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membuat negara-negara boneka di Indonesia Timur dan Kalimantan. Situasi ini membuat para pasukan tentara Republik Indonesia di Bali tercerai-berai. Semangat mereka menjadi surut, termasuk beberapa tokoh Bali yang kemudian ditangkap juga oleh pasukan Belanda. Belum lagi persediaan makanan dan senjata benar-benar terbatas. Sekembalinya di Bali, Ngurah Rai terkejut ketika melihat pasukan Nika Belanda telah menduduki Bali dan pasukannya tercerai-berai. Namun kedatangannya di Bali memberikan sebuah semangat baru di kalangan para prajuritnya. Seorang budayawan Bali, I Gusti Putu Antara, mengatakan bahwa setelah mendengar kabar bahwa Letkol I Gusti Ngurah Rai sudah mendarat di Pulukan Jemberana, maka semangat pasukan pun timbul kembali. Konsolidasi dimulai lagi, dan para tokoh pimpinan pejuang pun siap dengan perang gerilya. Akhirnya, Ngurah Rai kembali mengumpulkan pasukannya dan kembali menyusun kekuatan. Ia kemudian menamai pasukannya dengan nama Ciung Wanara. Nama Ciung Wanara ini sendiri unik, karena nama ini berasal dari kisah legenda Tanah Sunda yang mengisahkan asal-usul pembagian Tanah Sunda dan Tanah Jawa. Nah, nama Ciung Wanara itu adalah tokoh pewaris tahta kerajaan Sunda yang kembali untuk merebut kekuasaan dari tangan raja yang lalim. Jadi, pemilihan nama Ciung Wanara ini kemungkinan menunjukkan semangat Ngurah Rai yang memang ingin merebut kembali kedaulatan Indonesia di tanah Bali yang pada saat itu diganggu oleh Belanda. Kabar kehadiran Ngurah Rai di Bali terdengar di telinga para pemimpin pasukan Nika Belanda di Bali. Nah, salah satunya adalah Kapten Konik. Dia mengira bahwa Ngurah Rai bisa dibujuknya untuk bekerja sama dengan Belanda, mengingat bahwa Ngurah Rai dulu adalah mantan anak buahnya selama di Knil, Korps Prayoda. Lagi pula, Ngurah Rai pun pernah membantunya melarikan diri saat invasi Jepang. I Gusti Ngurah Pindah di dalam buku Gempilan Perjuangan Fisik Pasukan Induk Ngurah Rai mengatakan bahwa Kapten Konik memandang enteng hal ini dan ia menganggap bahwa Ngurah Rai pasti mau menurut kepada mantan atasannya itu. Melalui sebuah surat, Konik membujuk Ngurah Rai untuk bekerja sama. Dikutip dari bali.idntimes.com, permintaan Konik tersebut langsung dibalas dengan surat yang sangat tegas oleh Ngurah Rai demikian. Merdeka, surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat, kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah, penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik, dan saja bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kita tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kita dan pihak Tuan. Sekian,
harap menjadikan maklum adanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama Dewan Perjuangan Bali, pemimpin I Gusti Ngurah Rai. Nah, jadi melalui surat itu, Ngurah Rai menolak untuk berkompromi dan ia menyatakan bahwa rakyat Bali akan terus melakukan perlawanan jika Belanda tetap saja masih berada di Bali. Balasan surat inilah yang kemudian semakin membakar semangat perjuangan para pejuang Bali untuk melawan Belanda. Segera sesudah surat balasan Ngurah Rai yang tanpa kenal kompromi itu, terjadilah beberapa pertempuran gerilya yang kemudian sangat merepotkan pihak Nika Belanda. Pada November 1946, pasukan Ngurah Rai menyerang dan merebut persenjataan pasukan Belanda yang berada di Tabanan. Menyadari ancaman Ngurah Rai yang tidak bisa dianggap enteng ini, pihak Belanda kemudian mengirimkan bala bantuan dalam jumlah besar. Pada 20 November 1946, pasukan Belanda mengepung desa Marga dan menghadang pergerakan pasukan Ciung Wanara. Menyadari bahwa pasukannya kalah di dalam jumlah dan amunisi, Ngurah Rai menyerukan semangat perang puputan, yaitu semangat perang sampai mati. Tercatat 96 pasukan yang tersisa dengan gagah berani menghadapi ratusan pasukan Belanda sampai titik darah penghabisan. Pada tanggal itulah, masyarakat Bali mengenang peristiwa penting tersebut dengan nama Puputan Margarana. Dikarenakan perjuangan Ngurah Rai tersebut, ia mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada Agustus 1975. Jadi dari data sejarah yang saya paparkan ini, bagaimana menurut Anda semua? Bukankah kisah heroik dari I Gusti Ngurah Rai ini menjadi inspirasi buat kita semua? Jadi silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Sampai di sini saja segmen Historical Issues kali ini. Ini adalah segmen yang sekali lagi saya tunjukkan secara khusus untuk mengedukasi setiap kita melalui rangkaian riset data sejarah. Jika Anda ada masukan maupun koreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, jika Anda ketinggalan edisi toko sebelumnya, Anda bisa mengaksesnya di sini. Jadi saya harap riset ini mencerahkan kita dan menolong kita untuk menyatakan kontribusi iman kita bagi masyarakat luas dan bagi kemajuan bangsa ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.